فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan taufik hidayah inayah pada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah Ramadan di tahun 1442 Hijrah ini. Oke, sahabat Ramadan, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu siswa hebat yang mana beliau adalah salah satu alumni di SDIT Salsabila, dan kebetulan di Desember kemarin Allah anugerahkan kepada beliau berupa bisa menghafal sampai 30 juz. Semoga ini bisa istiqomah dan bisa menginspirasi kepada teman-teman sahabat Ramadan di rumah. Untuk itu mari kita ikuti perbincangan dengan sahabat kita. Beliau adalah Mas Fadi Eka. Eka Fadi apa Fadi Eka? Fadi Eka. Fadi Eka, ya. Beliau kurang lebih 4 tahun yang lalu masih di Salsabila dan alhamdulillah sekarang sudah mau menginjak SMA. Kemudian di Desember kemarin sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz seperti itu. Mungkin Mas Fadi bisa menceritakan profil pribadinya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadi Eka Alfarido, umur saya 16 tahun, alamat saya Ngabian Wetan, lahir di Sleman tanggal 19 Januari 2005. Saya mempunyai adik 1 berumur 3 tahun dan orang tua saya, bapak bekerja sebagai wira swasta, ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sebelumnya saya TK di TK Asurur, lalu di SDIT Salsabila 2 Klasman, lalu meneruskan SMP di SMP Tahfidku, mondok di pesantren sahabatku. Lalu saya berhenti setahun dulu di program intensif pesantren sahabatku. Dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 30 juz saya kemarin Desember. Dan insya Allah tahun ini mau masuk SMA, insya Allah mau masuk di Kudus Yanbu'ul Quran. Ya, itu profil singkat dari Mas Fadi Eka. Alhamdulillah beliau bisa menyelesaikan dengan dengan lancar. Mungkin kira-kira motivasinya dulu apa Mas ketika aku pengen hafal Quran, itu gimana? Apakah yang melatar belakang karena besok di akhirat pengen memberikan mahkota dari cahaya, ataukah tergerak karena melihat sosok ustadz ini, atau gimana? Sebelumnya motivasi saya yang pertama yaitu ingin membanggakan orang tua dan ingin memberi mahkota kelak di surga. Amin. Kepada orang tua. Lalu impian saya menjadi hafal 30 juz juga karena melihat teman-teman saya yang kakak kelas saya udah mulai menghafal dari kecil, dan saya termotivasi. Dan semenjak saya masuk di SDIT Salsabila di kelas 4, saya masuk rumah tahfidz, saya mulai menghafal dari nol, mulai menghafal dari awal yang sebelumnya belum bisa menghafal sama sekali. Di rumah tahfidz dan di Salsabila saya diajari bagaimana cara menghafal, dan alhamdulillah bisa sampai saat ini. Ya, kira-kira ada nggak kesulitan ketika menghafalkan? Misalkan kesulitannya dari segi malas, atau dari segi capek, atau gimana? Ada nggak kira-kira kendalanya, Mas? Untuk kendala pastinya ada sih. Males itu pasti, dan kemarin di program setahun itu kelemahannya satu, tidur. Kalau nggak tidur ngobrol, kalau nggak ngobrol ya ngalamun. Tapi itu semua
dari target diri sendiri. Saya mempunyai target 30 juz, berarti saya harus semangat, nggak boleh tidur, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngelamun, karena itu semua ada waktunya sendiri. Kalau waktunya ngaji, ya ngaji, waktunya ngobrol-ngobrol, waktunya tidur-tidur. Berarti intinya disiplin gitu ya Mas ya? Disiplin. Ya. Jadi disiplin itu awal dari kesuksesan. Jadi sahabat Ramadan di rumah harus senantiasa kalau pengen mengejar cita-citanya dan bisa dengan lancar, nanti harus disiplin. Itu ya tip dari Mas Fadi. Terus kemudian kira-kira untuk rencana ke depan apa saja yang akan dilakukan Mas Fadi ketika ini kan sudah selesai 30 juz, tapi kan ini perlu terus di murojaah. Ketika nanti terlewat murojaahnya bisa jadi hafalnya hilang. Nah, itu gimana? Rencana-rencana Mas Fadi ketika untuk mengekalkan hafalan itu biar terus ada di dalam dada, itu gimana? Insya Allah besok kan mau masuk ke Yanbu'ul Quran Kudus, itu pondoknya, terus nanti MA-nya di luar di MA NU TBS. Di situ saya dikejar murojaah dan murojaah terus karena saya sudah selesai, bukannya saya langsung udah terlena dengan kayak gitu, tapi saya harus masih murojaah, tetap semangat, harus tetap murojaah yang banyak karena salah satu orang yang besok adalah orang yang meninggalkan Al-Qur'annya. Jadi orang yang hafal Quran sangat tidak boleh dia meninggalkan Al-Qur'annya, karena harus dimurojaah terus sampai lancar selancar-lancarnya, dan insya Allah saya akan melanjutkan itu. Ya, beliau ini dulu terkenal ketika SD itu terkenal anak yang boleh dibilang nakal gitu ya. Karena kenapa saya bilang gitu, karena teman-temannya itu pada sering dijaili ya, mungkin karena dulu beliaunya itu anak tunggal ya, karena belum punya adiknya itu sekarang masih 3 tahun. Jadi dia menjadi anak tunggal itu lama, mungkin dia butuh perhatian atau mungkin pengen diperhatikan sama temennya atau gimana, sehingga dulu pernah ketika para wali teman-temannya itu mengusulkan untuk dikeluarkan, tapi alhamdulillah kami dari pihak sekolah masih memberikan semangat, terus akhirnya bisa sampai lulus. Lah, kira-kira kalau teman-temannya mengetahui Mas Fadi itu sudah bisa menyelesaikan 30 juz itu gimana? Atau selama ini tidak ada komunikasi dengan teman-temannya atau ada kira-kira? Tanggapan mereka seperti apa? Komunikasi masih ada, soalnya juga ada grup WA untuk alumni. Kemarin ada salah satu teman saya juga mondok, dia katanya aku iri sama kamu, ya dulu kamu orangnya yang gimana, sekarang gimana. Terus saya ya berusaha, yang dulunya saya orangnya pecicilan, nakal, jahil, sekarang saya tunjukkan, sekarang saya udah dewasa, saya akan mengejar 30 juz saya. Amin. Untuk inspirasi teman-teman di rumah, kira-kira mahal nggak sih Mas untuk bisa menjadi hafid itu? Jadi misalkan ketika kemarin di SMP-nya biayanya berapa, masuknya berapa, atau per bulannya berapa, itu kan bisa menjadi acuan. Kalau misalkan sahabat Ramadan yang di rumah kalau punya anak atau pengen punya saudara yang bisa seperti Mas Fadi, itu kira-kira gimana masalah biaya selama di pondok atau selama menempuh selama 30 juz ini? Ya, kemarin saya di SMP itu masuknya termasuk mahal. Soalnya itu SMP-nya baru, juga fasilitasnya bagus. Tapi di 3 tahun itu saya kan sambil sekolah, saya cuma dapat 5 juz karena saya kurang fokus dan saya harus mikir sekolah, mikir ngaji, mikir hafalan. Setelah itu saya berpikir, ngerembuk sama orang tua, gimana enaknya, akhirnya saya mengambil program intensif setahun yang nggak sekolah, itu isinya ngaji dong. Nah, di setahun ini saya mendapatkan 30 juz, yang kemarin sebelumnya 5 juz, berarti saya yang baru dapat 25 juz. Itu
biaya masuk intensif termasuknya murah sih. Termasuk murah. Murah yang setahun daripada murah setahun dari 3 tahun ya. 3 tahun. Gitu. Oke. Sebelum terakhir, kira-kira Mas Fadi mau menyampaikan surat apa? Surat, istilahnya contoh dari yang sudah Mas Fadi hafal. Coba. Surat Al-Baqarah. Boleh. Juz 2 halaman kedua sebelah bawah. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, suaranya merdu sekali, bikin Pak Rahmat merinding selama Mas Fadi ngaji. Semoga Allah istiqomahkan Al-Quran berada di dada Mas Fadi dan kita semua semoga bisa mendapatkan inspirasi dari Mas Fadi. Dan mungkin ada kata-kata terakhir Mas Fadi, kira-kira untuk memotivasi sahabat Ramadan yang di rumah, kira-kira apa biar mereka selalu bersama dengan Al-Quran, menjadi sahibnya Al-Quran. Insya Allah Al-Quran juga akan bisa menjadi teman kita nanti ketika kita berada di kubur dan berada di akhirat. Monggo Mas Fadi. Pesan saya untuk sahabat Ramadan, selama Ramadan ini banyak-banyakin deket sama Quran, banyak-banyakin tilawahnya, karena kelak besok di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Karena apa? Karena kita sering membacanya, dan kalau kita menghafal, hafalan itu akan memberi syafaat di akhirat kelak bersama kita. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih Mas Fadi. Alhamdulillah sahabat Ramadan, pada kesempatan kali ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu dan sudah mendapatkan banyak motivasi. Mudah-mudahan sahabat Ramadan di rumah semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mari kita isi Ramadan ini dengan selalu mendekat dengan Al-Quran, karena tidak mungkin ketika di luar Ramadan ketika di Ramadan kok tidak dengan Al-Quran, pasti di luar Ramadan juga tidak dengan Al-Quran. Tapi kalau di Ramadan ini bisa menghatamkan 2 atau 3 kali atau 4 kali, bahkan insya Allah di luarnya kalian juga akan masih bisa membaca atau mendekat Al-Quran. Tapi kalau di Ramadan ini sama sekali tidak tersentuh, ya pasti di luar Ramadan juga tidak akan tersentuh. Demikian
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.